jemaat Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini berada, sebuah sukacita yang besar. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Sebab di dalam kebangkitannya, mujizatnya dinyatakan, maut telah dikalahkan, dan kita memperoleh keselamatan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, segala kemuliaan, hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
setiap kami Tuhan. Oleh karena pengorbanan-Mu kami diselamatkan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap karya-karya-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau menaikkan pujian bagi Engkau. Sebab di dalam-Mu ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari bersama berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Sebab di dalam Dialah ada nama yang sangat besar. Sia
Biarlah kita kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkati dan yang dipakai oleh Tuhan. Pada saat ini kita pantas bersyukur, kita pantas bersukacita oleh karena kebaikan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Maka pada saat ini kita bisa ibadah istimewa, yaitu ibadah terkait memperingati kebangkitan Yesus Kristus Tuhan dari kubur. Dan di tengah-tengah peribadahan ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Olehnya mari Bapak Ibu dan Saudara, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah,
kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang nyata di dalam pribadi putranya yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di tengah-tengah peribadahan ini Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang akan tolong kami untuk kami mampu hidup yang bernilai, hidup yang berarti di hadapan Tuhan, hidup yang berkenan, menyenangkan, diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, biarlah firman-Mu bertakhta, berkerajaan, memerintah hidup ini. Terima kasih, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Allah pada ibadah saat ini akan kita baca dari Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 15. Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 15. Oke, sekali lagi Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 15. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan dari kubur adalah fakta sejarah. Sekali lagi, fakta sejarah manusia yang dari awalnya sudah akan disembunyikan, akan dihilangkan fakta sejarah ini di permukaan bumi ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pada waktu itu serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus disuap dengan sejumlah besar uang untuk berkata, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kamu akan berbicara dengan dia, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Lalu serdadu-serdadu itu mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi berita ini kepada serdadu-serdadu yang menjaga kubur itu diberi sejumlah uang besar untuk, yaitu fakta sejarah ini dipelintir dengan berita bahwa jenazah Yesus itu diambil atau dicuri oleh murid-muridnya. Keterangannya diminta seperti itu. Bapak, Ibu, saudara ini kasih. Jadi kesimpulannya, peristiwa kebangkitan Kristus Yesus adalah fakta sejarah yang dari awalnya ingin dihilangkan dari permukaan bumi ini. Padahal hal itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini fakta sejarah yang tidak terbantahkan, fakta sejarah yang diperlengkapi dengan saksi-saksi.
Jadi kebangkitan Kristus itu ada saksi-saksinya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh baca di Matius 28 ayat 5 dan ayat 6, di sana kita jumpai begini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saksinya bahwa Yesus itu bangkit dari kubur yang pertama kalau kita baca tadi, malaikat menjadi saksi kebangkitan Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32, Kisah Rasul pasal yaitu 2, Kisah Rasul pasal 2, saya bacakan ayat yaitu 32 berkata demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saksi yang pertama adalah malaikat, saksi yang kedua adalah rasul-rasul. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasul-rasul menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga, itu sebenarnya musuh-musuhnya sendiri. Kalau kita ada di dalam Injil Matius 28 ayat 4, demikian, dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Penjaga-penjaga itu, serdadu-serdadu yang menjaga-menjaga itu, setelah dia menyaksikan Yesus itu bangkit, maka gentarlah, takutlah seperti orang yang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ayat 11 berkata begini, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan peristiwa yaitu kebangkitan Yesus itu kepada imam-imam kepala. Jadi fakta sejarah ini bukan dongeng, tetapi ada saksinya. Saksinya siapa? Malaikat-malaikat itu sendiri. Saksinya siapa? Rasul-rasul. Saksinya siapa? Musuhnya sendiri. Serdadu-serdadu dari kerajaan Romawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah saksi-saksinya. Dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan ini adalah merupakan penggenapan janji atau penggenapan nubuat dari nabi-nabi. Khususnya kalau kita baca di dalam Mazmur 16 ayat 10, di sana nabi-nabi sudah menunjukkan bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu akan bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh baca tadi Injil Matius pasal 20 ya, ayat 18 dan 19, Injil Matius 20 ayat 18-19 berkata begini, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi. Itu tercatat di dalam Mazmur 16 ayat 10. Dan janji Tuhan Yesus Kristus sendiri bahwa hari ketiga dia bangkit. Dan kebangkitan ini menjadikan penggenapannya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan janji pada hari ketiga bangkit. Dan bangkit benar.
memang di dalam mulut Tuhan tidak ada dusta. Semua yang diucapkan Tuhan pasti digenapi. Pasti Tuhan bertanggung jawab untuk menepatinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih lanjut memaknai kebangkitan Kristus. Buah apa yang kita terima dari kebangkitan Kristus? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kebangkitan Kristus dari kubur adalah bukti bahwa Dia adalah anak Allah. Roma pasal 1 ayat 4. Rom pasal 1 ayat 4, demikian firman Tuhan. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar rasul, dia bukan sekedar guru yang luhur, tetapi dia adalah anak Allah, juru selamat manusia. Haleluya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, makna kebangkitan Kristus bagi kita orang yang percaya akan memperoleh pengharapan bangkit seperti Yesus. Kalau Yesus itu mati pada hari yang ketiga bangkit, maka setiap orang yang menerima Dia, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, memperoleh pengharapan. Memang kita nanti mati, tapi kita memang punya pengharapan untuk bisa bangkit dari kematian seperti Yesus bangkit sebagai yang sulung dari antara banyak saudara. Siapa saudara-saudaranya? Yaitu kita semua orang-orang yang percaya. Ada pengharapan, ada kepastian bahwa setiap orang yang percaya akan memperoleh kebangkitan seperti Yesus bangkit. Kita boleh ada di dalam Filipi pasal 3. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sangat jelas dan merupakan sebuah kepastian, pengharapan bahwa setiap orang yang percaya akan memperoleh kebangkitan seperti Yesus bangkit dari kubur. Artinya bangkit dengan tubuh seperti tubuh Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Ada pengharapan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh ada di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 5. 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Saya baca demikian. 1 Petrus pasal 1 ayat 5 demikian. Yaitu kamu yang dipelihara. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Saya baca sekali lagi, yaitu kamu yang dipelihara atau proureo yang artinya mengurung, yaitu kamu yang dikurung, yang dipelihara, yang diproureo dalam kekuatan Allah melalui iman kita. Sementara kapan dan di mana? Sementara kamu menantikan keselamatan, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, buah atau makna yang ketiga bagi kita orang percaya dari kebangkitan Kristus yaitu memperoleh pemeliharaan, memperoleh perlindungan. Kita diproureo, dikurung, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kapan dan di mana? Di dunia ini, sementara kita menantikan keselamatan yang diberikan pada akhir zaman. Bapak Ibu saudara yang dikasihi, yang ketiga, melalui kebangkitan Kristus ada sebuah pengharapan yang pasti. Kita akan memperoleh pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di dunia ini sementara kita menantikan, yaitu keselamatan yang tersedia dan dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya bahwa makna atau buah kebangkitan yang diterima oleh setiap orang yang percaya, yang pertama, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita semakin yakin, semakin beriman, semakin bertumbuh mengasihi Dia karena Dia adalah benar anak Allah. Yang kedua, melalui kebangkitannya kita memperoleh kepastian pengharapan, kebangkitan dari kematian seperti Yesus bangkit dari kematian dengan tubuh yang serupa itu. Dan yang ketiga, kita memperoleh pemeliharaan. Kita dikurung untuk dipelihara Tuhan dari segala sesuatu yang jahat. Kita memperoleh perlindungannya. Luar biasa. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang terberitakan di tengah-tengah ibadah memperingati Yesus Kristus bangkit dari kubur. Salam berkemenangan. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kebaikan Tuhanlah, firman Tuhan sudah sampai kepada kita. Mari kita berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami. Selebihnya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, tolonglah kami. Bukan sekedar kami mampu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar kami mampu menjadi pendengar firman Tuhan yang budiman. Tetapi kerjakanlah di dalam kehidupan kami. Kami mampu menjadi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi orang yang beriman, yang sanggup menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa, dan selebihnya mari Bapa, Engkau akan memberkati sakramen perjamuan kudus yang sebentar akan kami kerjakan. Biarlah melalui sakramen perjamuan kudus ini kami selalu ingat akan pengorbanan Tuhan atas hidup kami. Karena melalui pengorbanan-Mu, melalui tubuh-Mu yang disalibkan, melalui darah-Mu yang tertumpah, melalui kematian-Mu, dan melalui kebangkitan-Mu, kami memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan-Mu boleh nyata
di tengah-tengah sakramen perjamuan kudus ini. Puji Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja, yang sudah dipersiapkan untuk kita melayani sakramen perjamuan kudus, saya persilahkan untuk membagikan roti dan anggur. Dan sementara kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Bangkit berdiri, kita akan angkat roti di hadiratnya. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Sejenak menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang perkasa. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah penasehat yang ajaib. Kami sembah Engkau ya Allah, Bapa kami yang kekal. Kami sembah Engkau ya Tuhan, Allah Raja damai kami. Kami sembah Engkau Tuhan, penebus dosa kami. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, roti kita akan angkat di dalam hadirat-Nya. Dan sebelum kita makan, kita renungkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara,
Selaku hamba Allah saya ingin bertanya kepada saudara, agar dari jawaban saudara itulah tampak iman saudara. Bapak, Ibu, dan saudara, tahukah engkau, ingatkah engkau, percayakah engkau bahwa hanya melalui tubuh Kristus yang disalibkan itu, maka setiap kita memperoleh kuasa dari Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara, oleh imanmu kepada Kristus yang tubuhnya disalibkan itu, engkau adalah anak-anak Allah? Haleluya. Mari kita yang percaya makan dalam nama Yesus. Selebihnya kita akan angkat cawan yang berisi anggur. Dan sebelum meminumnya, mari kita renungkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Selaku hamba Allah saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku, apakah engkau percaya, apakah engkau tahu, apakah engkau ingat bahwa hanya melalui darah Kristus dan kematian Kristus, maka di sana Allah menyediakan pengampunan dosa. Haleluya. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara oleh imanmu, oleh percayamu kepada darah Kristus dan kematian Kristus, dosa-dosamu sudah diampuni? Haleluya. Mari kita yang percaya minum dalam nama Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara bersama dengan hambanya kita katakan syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara bersama dengan hambanya kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih yang oleh karena tubuh, darah, dan kematian Kristus di Bukit Golgota, kami yang percaya, kami yang beriman, kami memperoleh pengampunan dosa, kami memperoleh hidup yang kekal, kami memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memperoleh kemenangan karena hidup lama kami sudah berlalu. Kami memperoleh hidup yang baru oleh karena pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup yang baru, hidup yang ada di dalam kasih karunia Allah, hidup yang ada di dalam pembelaan Allah, hidup yang ada di dalam berkat-berkat Allah, hidup yang ada di dalam penyertaan Allah senantiasa. Olehnya kami berkata haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena pengorbanan-Mu, kami hidup di dalam hidup yang baru, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Bersama kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberi persembahan, biarlah Engkau yang akan memberkati setiap persembahan kami, dan apa yang sudah kami persembahkan semuanya kembali untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, diberkati dan dipakai oleh Tuhan, mari kita tetap bersehati, kita akan bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit, bumi, alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang nyata di dalam pribadi putranya, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, negeri yang kami cintai, Indonesia, kami taruh di dalam nama Yesus. Kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa. Mari tangan-Mu terulur dan memberkati bangsa dan negeri kami. Menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, bangsa yang berkemenangan atas pandemi yang saat ini melanda di seluruh permukaan bumi ini. Bapa, untuk pemerintahan yang ada, Tuhan mari Engkau akan memberkati, Engkau akan memakainya, Engkau akan memberkati dengan hikmat kasih dan kuasa-Mu, sehingga pemerintahan yang ada menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk membawa bangsa dan negeri ini menjadi maju, perekonomian yang semakin bertumbuh dengan merata. Terima kasih Bapa, pemerintahan mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, lembaga-lembaga tinggi negara, kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT. Mari Tuhan, Engkau yang akan menyertainya, Engkau yang akan menuntunnya, Engkau yang akan memberkatinya. Terima kasih untuk Panglima TNI dan Kapolri. Tuhan akan memberkati dengan hikmat yang daripada Engkau, dengan kasih dan kuasa daripada Engkau, sehingga Engkau akan memakainya menjadi alat Tuhan untuk membawa bangsa dan negeri kami menjadi bangsa yang penuh dengan damai, bangsa yang penuh dengan ketertiban, bangsa yang aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang tergembalakan di Gereja Bethel Indonesia Ngawi, Jawa Timur ini. Tuhan, Engkau akan memberkatinya. Tak ada satupun di antara mereka yang lepas daripada kasih dan kemurahan Engkau. Semuanya diberkati dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik. Roh yang terus menyala-nyala di dalam mengiring dan mempercayai-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkhusus bagi anak-anak-Mu yang beribadah, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah-rumah secara online. Juga tak ada satupun yang terlepas daripada kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Mari Bapa, Engkau akan memberkati mereka semua. Kami tahu yang akhirnya bahwa bagi mereka yang mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, janji-Mu akan tergenapi. Apa yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tak pernah timbul di dalam hatinya, Tuhan, Engkau akan menyediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita semua angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat penyertaan, kasih kuasa, mujizat dan perlindungan Tuhan, yang menerimanya dengan iman berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan.